Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Akhir apa yang telah kita bahas dan telah kita sampaikan masuk di dalam maudhu az-zawj, pembahasan mengenai tentang suami. Maka disebutkan oleh musannif ishtaratu fi zawji al-ikhtiyar. Jadi disyaratkan pada setiap suami itu dalam menikah adalah yang pertama ikhtiar, yaitu dia memilih. Nah, apakah ada gambaran bahwa dia terpaksa dalam menikah? Ya, di sini disebutkan dalam satu surah, maka boleh dikatakan dipaksa dengan hak, seperti akrahahul hakim ala nikahil mazlumah fil qisam. Jadi seorang suami yang na'udzubillah dia melepaskan istrinya lantaran si istri itu dizalimkan di dalam kismah, di dalam pembagian. Apakah dari kiswahnya atau maskannya, yaitu nafkahnya. Si istri ini dizalimkan. Ya, dizalimkan lalu nggak diberikan nafkah, nggak diberikan apalagi kiswah, lalu tidak diberikan nafkah. Maka si hakim ini punya gambaran dan punya hak untuk memanggil itu suami dan menikahkan kembali istrinya. Tapi dengan catatan, kalau memang tolak yang dijatuhkan oleh si suami itu masih tolak pertama, ya, itu satu pertama. Jadi kalau sudah diucapkan tolak, sebab tolaknya apa? Karena dizalimi. Dia nggak diberikan kiswah, nggak diberikan nafkah, nggak diberikan tempat tinggal misalnya. Nah ini berhak dalam syariatul Islamiyah di sini, hakim memanggil si mantan suami untuk kembali lagi dalam pernikahan. Nah itu adalah gambaran mukroh. Itu boleh dikatakan dalam keadaan dipaksa si suami dan dia harus memenuhi lebih dari awal lagi kebutuhan si istri dengan masalah nafkah, kiswahnya, baju, ya kan? Nafkahnya juga, maskan tempat tinggal juga. Kemudian di syarat yang lain wadzukurah yaqinan. Lalu kemudian dari syarat suami itu adalah dia wajib laki. Ya. Kalau dia didapatkan ini khunsa muskil. Ini orang naudzubillah punya dua alat kelamin misalnya. Iya kan? Yang khunsa, ya kata khunsa muskil nih. Dia punya alat dua kelamin dan dia pengen nikah dengan catatan dia dalam hal itu posisi sebagai laki, nggak boleh. Sampai ditentukan dulu bahwa dia mau kemana. Ya kan? Mau kemana posisi dia. Dia kelaminnya mau laki atau mau perempuan. Maka dalam hal ini pun dalam keadaan agama pun ketika kita dapatkan seorang khunsa muskil, dalam agama selalu diberatkan. Apa yang diberatkan itu? Semua yang tidak enak buat dia. Kalau mau sholat nggak boleh jadi imam. Karena kita putuskan dia sebagai perempuan. Kalau warisan, dia sebagai perempuan juga. Nggak bisa sebagai laki. Karena dia posisinya masih belum memutuskan. Kalau jihad, dia sebagai laki. Kalau di perang, dia wajib sebagai laki, nggak pakai perempuan. Karena dia wajib jihad lah, laki. Sampai ditentukan. Wa in bana dzukuratuhu katanya. Sekalipun setelah nikah, misalnya diputuskan bahwa dia laki, nggak sah. Wajib dibatalkan pernikahan itu. Ya. Wa ta'yin, dan juga harus ada penentuan. Yang dinikahkan siapa nih? Si Z apa Ali? Ya, wali harus tahu. Siapa nih di antara dua kembarnya ini? Harus tahu. Misalnya si si anak bapak orang tua si laki itu, dua-duanya kembar. Ngomong kepada wali perempuan, "Anda mau nikahkan salah satu dua anak Anda yang kembar dengan anak perempuan ente." Nggak sah. Ucapan begitu sampai ditentukan lu namanya siapa dan siapa orangnya.
Kemudian syarat pula di dalam syarat suami ini ilmuhu bismil mar'ah. Jadi seorang laki harus mengetahui nama perempuan. Nama si laki ini harus tahu siapa ini perempuan yang mau dinikahi, atau tidak namanya tapi ainiha, zatnya. Oh si fulanah udah tahu nih dia. Dia tuh yang bawa air, dia bawa kopi. Nah misalnya udah tahu dia. Nah cukup. Wala yakuna muhriman bihajjin aw umratin. Dan juga tidak boleh posisi dia sebagai suami dalam keadaan dia ihram. Dia memakai baju ihram atau dia sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Karena Nabi nyatakan la yankihul muhrim wala yunkih. La yankihul muhrim wala yunkih. Wa adamul mahramiyah. Nah, tidak boleh ada kemahraman. Tadi muhrim, sekarang mahram. Kadang orang ngucapin tuh, ini bukan muhrim aneh. Salah itu ucapan. Ini bukan mahram ana. Mahram itu yang tidak boleh kita nikahkan dan boleh kita sendirian dengan dia. Kita khalwah berduaan boleh sama dia. Dan tidak boleh kita nikahkan. Baik itu ya, wa adamul mahramiyah baina wa baina zaujah. Tidak ada kemahraman di antara dia dan di antara si istri. Maksudnya apa? Bi'an, baknya taswir itu. Bi'an la takuna, dengan bahwasanya tidaklah menjadi wanita itu atau zauja itu minal muharramati alaih. Dari wanita-wanita yang dimahramkan, artinya diharamkan untuk dinikah dan boleh untuk dia bersendirian dan nyentuh tidak batal wudu. Baik itu alat ta'bid. Nah, ini alat ta'bid yang berkaitan dengan nasab dan rodok. Ya, ada 14, 7 sama 7. Au min jihatil jama' atau memang lantaran digabungkan itu dua perempuan. Kalau digabungkan itu jadi haram hukumnya. Tapi kalau dipisah salah satu keduanya itu nggak apa-apa. Ntar kita bahas seperti kakak dengan adiknya. Kakak, ya kan? Kakaknya udah nggak boleh kita nikahkan adiknya. Iya kan? Melainkan kalau memang kakaknya itu misalnya udah pisah sama dia, baik bisa hidup atau bisa meninggal, ya, meninggal atau jadi cerai. Boleh. Nah, makanya ada istilah apa ya? Turun ranjang. Nah, itu itu boleh. Tapi kalau memang sudah pisah, kalau yang berduaan nggak boleh, ya, haram. Walahu an yuwakkila ghairahu fi qabuli nikahilahu. Dan boleh untuk dia mewakilkan orang lain. Jadi dia boleh mewakilkan orang lain sebagai perwakilan suami di dalam mengucapkan qabul, penerimaan nikah untuknya. Gimana sighahnya? Dengan ucapan si siapa namanya? Si wali mengucapkan zawwajtuka zawwajtuka mauliyati fulanah binti misalnya, ya kan? Bi muwakkilika. Zawajtu mauliyati fulanah binti bi muwakkilika. Maka si wakil ngomong, gobiltu nikahaha lahu. Ya, zawajtu mauliyati fulanah binti, misalnya ya binti kalau dia anak-anaknya, atau ukhti misalnya beda. Terserah, pokoknya dia jadi sebagai wali. Mauliyati siapa? Ala muwakkilaka atau muwakkilaka langsung. Boleh. Maka bi mahar kada-kada misalnya. Maka si wakil ngomong, gobil tu nikahaha lahu. Aku terima nikahnya ini perempuan untuk muwakil aku, orang mewakilkanku. Ya. Zawajtu mauliyati ala muwakkilika bil mahar kada wa kada. Maka si wakil mengucapkan gobil tu nikah lahu. Itu boleh. Ya. Kemudian al muharramatu al ta'bid. Nah, ini tadi kita bahas. Muharramat ada dua. Ada tiga. Ada muharramat yang berkaitan nasab dan robo. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan jamak.
Wa haramat ala ta'bid thamaniya asyarah. Ya, haramat ala ta'bid itu ada 18. Sab'un minan nasab. 7 berkaitan dengan nasab. Mazkurat fi qouli ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Artinya hurrimat dijadikan mahram, wahai laki-laki, untuk kalian itu ya ibu-ibu kalian. Nah, kita harus pahamin, ibu-ibu kita itu adalah mereka yang melahirkan kita atau mereka yang dilahirkan oleh di atasnya. Jadi masuk apa itu kategori? Ibu kita, nenek kita dari ibu, nenek kita dari abah, ya, dan terusnya. Itu namanya kategori ibu. Kalau ibu kalau istrinya bapak itu kita sebut ibu juga kan? Tapi bukan dari arah itu nanti. Tapi dari min haitsu jamak. Ntar tuh yang keempat. Makanya kan gini, yang diharamkan kan mahram perempuan itu terbagi 3. Pertama nasab, kedua rodho, ketiga jamak. Nah, ini berkaitan jamak nanti ada 4. Itu berkaitan dengan kumpulan. Itu istri bapak kita masuk ke 4 itu. Jadi nasab 7, rodho 7, yang min haitsul jama' ada 4. Jadi semua ada 8. Karena thamaniya asyarah kan? Thamaniya asyarah. Jadi ibu tuh, ibu yang melahirkan kita atau dia yang dilahirkan oleh orang tuanya, itu namanya ibu. Jadi apa maksudnya? Berarti pun juga itu secara majas. Nenek kita dikatakan ibu secara majas. Hakikatnya ibu kita yang lahirkan kita adalah ibu kita. Tapi ibu kita yang dilahirkan oleh ibunya itu secara majas. Maka pemahamannya juga laki juga begitu. Abah kita adalah dia yang melahirkan, iya kan? Kita dari ibu kita. Dan yang dilahirkan oleh ayahnya juga itu namanya abah kita juga. Jadi njit kita, jat itu namanya disebut abah. Makanya Nabi menyatakan dengan bangganya, beliau bangga kepada kakeknya Abdul Muttalib pada perang Hunain. Seraya beliau berkata, anak Nabi wala kizib, ana benu Abdul Muttalib. Ana ini anak. Tuh. Padahal sebenarnya hakikatnya dia anak siapa? Abdullah. Nabi bin Abdullah bin Abdul. Tapi secara majas, ya, secara tidak langsung juga dikategorikan kakek itu ayah kita. Apalagi? 6. Wa banatukum, anak-anak kalian. Nah, gitu juga anak kita adalah anak yang kita lahirkan. Tuh, langsung dari sulbi kita. Makanya dalam faraid disebut bintu sulbi. Dan juga masuk kategori secara majas, anak kita cucu perempuan kita, baik dari anak laki atau anak perempuan. Maka itu cucu kita. Jadi bintul ibni itu anak perempuan kita. Bintul binti itu juga anak kita secara majas. Wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian. Baik saudari sekandung, itu masuk dalam kategori itu. Baik saudari sebapak. Baik saudari seibu. Itu masuk dalam kategori akhwatukum dan dia itu mahram kita. Ya. Berarti kalau kita punya saudara laki, istrinya itu bukan saudari kita. Itu ipar orang lain. Ya, orang lain. Begitu juga kalau perempuan. Perempuan punya saudari, kakaknya nikah sama laki. Itu bukan kakaknya, itu ipar. Jadi bukan mahram. Kalau sudah bukan mahram, nggak boleh salaman. Ya, nggak boleh kita sendirian, nggak boleh khalwah.
Itu. Harus pahamin ini hal yang sangat penting dalam agama. Jangan kita terjang apa yang diaturkan dalam agama. Nabi nyatakan wahadda hududan fala tudayyi'uha. Allah telah membataskan beberapa batasan, jangan kamu terjang itu, jangan kamu tabrak itu. Makanya lihat loh, ketika kita perhatikan syariat, kita tahu ini bukan mahramku, ini bukan orang yang dekat, nggak boleh aku deketi, nggak boleh aku sendirian dengannya. Nah itu dia, jadi aman jiwa. Makanya tidak ada hal yang kita takutkan, naudzubillah, orang naudzubillah sampai dia selingkuh, ya kan? Kadang kan kita lihat di berita-berita, Allah nggak bisa masuk akal ini, ya kan? Mantu bisa selingkuh sama mertua, mertua bisa selingkuh sama mantu. Nah itu bisa terjadi hal yang begitu, padahal mahramnya. Apa yang terjadi itu karena jauhnya dia dari agama, jauhnya dia dari majlis taklim, nggak dekat dia dengan para ulama. Itulah sebab. Nah ini ya, maka terpenting kita dalamkan agama agar kita tahu kepribadian kita ini sebagai umat Islam, sehingga kita merasa mulia, kita merasa besar, kita merasa syukur pada Allah. Allah jadikan kita sebagai umat Islam. Wa ammatukum, dan bibi kalian nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.